Bab 6. Mata yang mengawasi. Malam telah larut, tetapi kota Qinyuan tetap hidup. Cahaya lentera menerangi jalanan berbatu, dan suara pedagang serta pengamen jalanan masih terdengar di berbagai sudut kota. Namun, di antara keramaian itu, ada sepasang mata yang terus mengawasi. Ling Tian dan Meng Yi berjalan perlahan di sepanjang gang menuju tempat penginapan. Setelah kejadian di kedai tadi, Meng Yi hanya menghela napas panjang dan menggelengkan kepala. Aku tidak tahu apakah kau terlalu berani atau terlalu bodoh, katanya, setengah bercanda. Ling Tian tetap diam, tetapi ia sadar bahwa apa yang ia lakukan pasti menarik perhatian. Dengar anak muda, lanjut Meng Yi. Dunia ini tidak sehitam putih yang kau kira. Jika kau terus ikut campur dalam urusan orang lain, suatu hari nanti kau akan menyesalinya. Ling Tian menatapnya sekilas. Kalau aku tidak ikut campur, pemuda tadi mungkin sudah mati. Meng Yi tertawa kecil. Mungkin, tapi kau juga bisa saja mati jika orang itu punya teman yang lebih kuat. Ling Tian tidak membantah. Ia tahu bahwa dirinya masih belum memahami dunia ini sepenuhnya. Tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa mengabaikan ketidakadilan. Saat mereka hampir mencapai penginapan, Meng Yi tiba-tiba berhenti. Ekspresinya berubah serius. Kita diikuti. Ling Tian sudah menyadarinya sejak beberapa waktu lalu, tetapi ia pura-pura tidak peduli. Orang yang mengikutinya sangat terlatih. Langkahnya ringan, nafasnya terkontrol, dan auranya nyaris tidak terasa. Namun bagi Ling Tian yang kini semakin peka terhadap lingkungannya, keberadaan orang itu jelas. Jangan berhenti, kata Ling Tian pelan. Biar aku yang menangani. Meng Yi menatapnya sesaat, lalu mengangguk. Ia mempercepat langkahnya menuju penginapan, sementara Ling Tian berbelok ke gang sempit di sisi jalan. Hanya butuh beberapa detik sebelum sosok berjubah gelap itu muncul. Jadi kau memang sadar? Suaranya dalam, sedikit serak. Ling Tian menatapnya tanpa ekspresi. Siapa kau? Pria itu tidak menjawab langsung. Ia berjalan perlahan, lingkaran cahaya dari lentera di dekat mereka hanya sedikit menerangi wajahnya yang tertutup tudung. Aku hanya seorang pengamat, katanya akhirnya. Dan kau, bocah, kau adalah sesuatu yang lebih dari sekadar anak biasa. Ling Tian tetap diam, tetapi tubuhnya siaga. Aku melihat apa yang kau lakukan di kedai tadi, lanjut pria itu. Kekuatan yang bisa menghilangkan benda, atau mungkin lebih dari itu. Tatapan pria itu semakin tajam. Apa kau tahu betapa berharganya kekuatan itu? Ling Tian mengerutkan kening. Berharga bagi siapa? Pria itu terkekeh. Bagi banyak pihak. Sekte, kerajaan, bahkan dunia bawah. Kau mungkin belum menyadarinya, tapi kekuatanmu bisa mengguncang keseimbangan dunia ini. Ling Tian mengepalkan tangannya. Ia tidak menyukai arah pembicaraan ini. Apa maumu? Pria itu mendekat, langkahnya tenang tetapi penuh tekanan. Aku hanya ingin tahu satu hal, katanya. Dari mana asal kekuatanmu? Ling Tian terdiam. Itu adalah pertanyaan yang bahkan ia sendiri belum tahu jawabannya. Pria itu mengamati ekspresinya lalu menghela napas. Sepertinya kau sendiri belum tahu. Ia mundur selangkah, tetapi matanya masih tajam. Jika kau ingin jawaban, kota Qingyuan bukan tempatnya. Kau harus pergi ke tempat yang lebih tinggi, ke sekte-sekte besar, atau bahkan ke wilayah di luar daratan ini. Ling Tian tidak menjawab, tetapi pikirannya mulai berpikir lebih jauh. Pria itu berbalik perlahan. Aku akan memperhatikanmu, bocah. Dunia ini lebih besar dari yang kau kira, dan kekuatanmu adalah sesuatu yang akan menarik perhatian banyak orang. Tanpa berkata lebih lanjut, pria itu menghilang ke dalam bayangan gang. Ling Tian berdiri di tempatnya, pikirannya bergolak. Kota Qingyuan adalah awal, tapi jika ia benar-benar ingin menemukan jawabannya, ia harus bersiap menghadapi dunia yang lebih luas dan penuh bahaya. Perjalanannya baru saja dimulai. Bab 7. Bayang-bayang di balik kota. Kota Qingyuan tampak damai di permukaannya. Tetapi Ling Tian kini sadar bahwa banyak hal yang tersembunyi di balik gemerlap lampu dan hiruk-pikuk pasar. Setelah pertemuannya dengan pria berjubah gelap tadi malam, ia semakin yakin bahwa dunia ini penuh dengan pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya. Keesokan paginya, Ling Tian duduk di dalam penginapan, menikmati teh hangat sambil memikirkan langkah berikutnya. Meng Yi duduk di seberangnya, menatapnya dengan penuh pertimbangan. Aku tahu kau akan pergi setelah ini, kata Meng Yi sambil menyilangkan tangannya. Tapi izinkan aku memberimu satu saran. Jangan bertindak terlalu mencolok di kota ini. Ada banyak mata yang mengawasi, dan tidak semua memiliki niat baik. Ling Tian mengangguk pelan. Ia memang tidak berencana tinggal lama di sini,
Tetapi sebelum pergi, ia perlu mengumpulkan informasi. Kau tahu-tahu di mana aku bisa mendapatkan peta wilayah ini? Tanyanya. Mengyi terkekeh. Tentu saja, tapi tidak gratis. Ling Tian menatapnya tanpa ekspresi. Santai saja, aku bercanda. Kau bisa mendapatkannya di Pavilion 1000 Informasi di pusat kota. Mereka memiliki peta, informasi, bahkan daftar sekte dan klan yang berkuasa di wilayah ini. Ling Tian menyimpan informasi itu dalam pikirannya. Sebelum ia sempat berdiri, seorang pelayan penginapan masuk dan berbicara dengan nada gugup. Maaf mengganggu, tapi ada seseorang yang ingin bertemu dengan kalian. Meng Yi mengerutkan alisnya. Siapa? Pelayan itu menelan ludah. Orang dari keluarga Bai. Di ruang tamu penginapan, seorang pria paruh baya dengan jubah biru tua duduk dengan tenang, ditemani dua pengawal bersenjata lengkap. Matanya tajam, auranya penuh kewibawaan. Saat Ling Tian dan Meng Yi masuk, pria itu berdiri dan tersenyum tipis. Salam perkenalan. Bai Zhen, kepala pengawas dari keluarga Bai. Meng Yi tampak sedikit tegang. Keluarga Bai adalah salah satu keluarga bangsawan terkuat di kota Qingyuan. Jika mereka mengirim seseorang ke sini, pasti ada alasan besar di baliknya. Bai Zhen menatap Ling Tian dengan penuh minat. Aku mendengar tentang pertunjukan kecilmu di kedai malam itu. Menghilangkan senjata seseorang tanpa menggunakan qi. Sungguh menarik. Ling Tian tidak bereaksi. Apa yang kau inginkan? Bai Zhen tersenyum, tetapi matanya tetap tajam. Langsung ke inti ya? Bagus. Aku ingin menawarkan sesuatu padamu. Bergabunglah dengan keluarga Bai. Suasana ruangan menjadi sunyi. Meng Yi mengerutkan kening. Tunggu, apa maksudmu? Bocah ini bahkan bukan warga kota ini. Kenapa tiba-tiba menawarkan sesuatu seperti itu? Bai Zhen tetap tenang. Keluarga Bai selalu mencari individu berbakat. Jika Ling Tian bergabung, kami bisa memberinya sumber daya, pelatihan, dan perlindungan. Ia menatap Ling Tian lekat-lekat. Aku yakin banyak pihak akan tertarik dengan kekuatanmu. Tanpa perlindungan yang tepat, kau bisa saja berakhir menjadi buruan. Ling Tian memahami maksud tersembunyi dari kata-kata itu. Ini bukan sekadar tawaran, tetapi juga peringatan. Setelah beberapa saat hening, Ling Tian akhirnya berkata, aku menghargai tawaranmu, tetapi aku tidak bisa menerima. Bai Zhen mengangkat alis. Oh, kenapa? Aku tidak suka terikat pada siapapun, jawab Ling Tian dengan tenang. Bai Zhen menatapnya sejenak sebelum akhirnya tersenyum tipis. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Tapi ingat kata-kataku, anak muda, kota ini tidak seaman yang kau kira. Jika kau berubah pikiran, keluarga Bai selalu membuka pintunya. Ia bangkit berdiri dan melangkah keluar, diikuti oleh dua pengawalnya. Meng Yi menghela napas panjang. Kau baru saja menolak salah satu keluarga paling berpengaruh di kota ini. Kau yakin itu keputusan yang tepat? Ling Tian menatap pintu yang baru saja ditutup Bai Zhen. Aku tidak suka dikendalikan. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu bahwa menolak tawaran itu berarti ia baru saja menambah satu musuh baru. Perjalanan ini semakin berbahaya. Bab Lab. Rahasia di balik Pavilion 1000 Informasi. Setelah menolak tawaran keluar Bai, Lin Enlil waktunya di kota Qingyuan tidak akan lama. Ia harus bergerak cepat sebelum dia mengetahui keberadaannya. Tanpa membuang waktu, ia menuju Pavilion 1000 Informasi, tempat yang dikatakan sebagai sumber pengetahuan terbesar di kota ini. Bangunan itu terletak di tengah kota, dikelilingi oleh tembok tinggi, dan dijaga oleh beberapa pendekar berpakaian hitam. Berbeda dengan pasar yang ramai, tempat ini terasa sunyi dan penuh kewaspadaan. Saat Ling Tian masuk, seorang wanita muda berpakaian elegan menyambutnya dengan senyum profesional. Selamat datang di Pavilion 1000 Informasi. Apa yang bisa kami bantu? Ling Tian tidak membuang waktu. Aku ingin peta wilayah ini dan informasi tentang sekte-sekte besar. Wanita itu tersenyum. Tentu, tapi semua informasi di sini memiliki harga. Apakah Anda membawa sesuatu untuk ditukar? Ling Tian mengerutkan kening. Ia memang tidak memiliki banyak uang, tetapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, seorang pria tua yang duduk di sudut ruangan tiba-tiba menoleh ke arahnya. Mata pria itu menyipit, lalu ia berbicara dengan suara berat. Bocah, dari mana kau berasal? Ling Tian menoleh, menatap pria tua itu dengan dingin. Kenapa kau ingin tahu? Pria tua itu terkekeh. Aku telah mengumpulkan informasi selama puluhan tahun, tapi aku belum pernah melihat seseorang sepertimu. Teknikmu bukan sesuatu yang biasa. Mata Ling Tian tetap tenang, tetapi hatinya mulai waspada. Pria itu berdiri perlahan dan melangkah mendekat. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Ling Tian tetap diam, menunggu.
Aku memberimu peta dan informasi yang kau butuhkan. Tapi sebagai gantinya, aku ingin tahu kekuatan macam apa yang kau miliki. Ruangan menjadi sunyi. Ling Tian menatap pria itu dengan penuh pertimbangan. Ia tahu bahwa menunjukkan kemampuannya bisa membuatnya semakin menjadi incaran. Tetapi di sisi lain, ia membutuhkan informasi ini. Setelah beberapa saat, ia mengulurkan tangannya. Simbol hitam di punggung tangannya berdenyut pelan, dan dalam sekejap, sebuah cangkir teh di atas meja pria tua itu menghilang. Mata pria itu melebar, tetapi bukan karena terkejut, melainkan karena kegembiraan. Luar biasa, bisiknya. Ia menoleh kembali ke Ling Tian, matanya penuh ketertarikan. Teknik ini bukan berasal dari dunia ini. Ling Tian mengerutkan kening. Apa maksudmu? Pria tua itu tersenyum misterius. Dunia ini lebih luas dari yang kau kira, anak muda. Ada banyak tingkatan eksistensi dan kekuatanmu bukan berasal dari dunia fana ini. Ling Tian merasakan sesuatu di dalam dirinya bergetar. Jika kau ingin mengetahui lebih banyak, aku sarankan kau pergi ke Gunung Tiansu. Ada seseorang di sana yang mungkin bisa memberimu jawaban. Ia mengulurkan sebuah gulungan peta dan beberapa dokumen ke Ling Tian. Ini sebagai imbalan atas pertunjukan kecilmu tadi. Ling Tian mengambil peta itu tanpa banyak bicara. Gunung Tiansu, apakah di sana ia akan menemukan jawaban tentang kekuatannya? Tanpa membuang waktu, ia meninggalkan pavilion. Namun begitu ia melangkah keluar, matanya bertemu dengan sekelompok orang berjubah hitam yang sudah menunggunya di luar. Mereka semua menatapnya dengan penuh niat membunuh. Sepertinya perjalanan ini akan lebih sulit dari yang ia bayangkan. Bab Simen, serangan di bayangan malam. Udara malam terasa dingin, tetapi situasi di depan Ling Tian jauh lebih menusuk dibanding angin yang berhembus. Sejumlah pria berjubah hitam berdiri di seberang jalan, menghalangi jalannya keluar dari pavilion 1000 informasi. Mereka tidak berbicara, tetapi tatapan mereka penuh niat membunuh. Ling Tian menghela napas pelan. Sepertinya aku benar-benar telah menarik perhatian yang salah. Dalam hitungan detik, salah satu dari mereka bergerak. Dengan kecepatan luar biasa, pria itu melesat ke arahnya. Tangannya membentuk cakar hitam pekat yang berdenyut dengan energi jahat. Teknik iblis. Mata Ling Tian menyipit. Ia tidak bisa menganggap enteng mereka. Saat cakar itu hampir mencapai wajahnya, Ling Tian memutar tubuhnya dengan gesit, menghindari serangan itu hanya dengan jarak beberapa jari. Dengan satu gerakan, ia mengayunkan tangannya ke arah pria itu. Dan dalam sekejap, cakar hitamnya lenyap. Pria itu tersentak mundur, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Apa? Teknikku hilang? Rekan-rekannya yang lain juga tampak terkejut. Mereka telah menghadapi banyak musuh sebelumnya, tetapi belum pernah melihat seseorang yang bisa melenyapkan energi mereka begitu saja. Tapi kejutan itu hanya bertahan sesaat. Pemimpin kelompok itu, seorang pria bertopeng perak, mengangkat tangannya sebagai tanda perintah. Ling Tian, bukan? Suaranya berat, dingin. Kami hanya punya satu perintah, serahkan dirimu. Ling Tian mendengus. Dan jika aku menolak, pria bertopeng itu tersenyum tipis. Maka, kami akan membawamu dalam keadaan mati atau hidup. Dalam sekejap, keempat pria berjubah hitam lainnya melesat maju dari berbagai arah. Serangan dari empat sisi. Ling Tian tetap tenang. Ia menggeser kakinya ke belakang, menyiapkan postur bertahan. Salah satu pria menyerang dengan pedang panjang yang dipenuhi api ungu. Ling Tian menunggu hingga pedang itu hampir menyentuhnya. Lalu ia mengulurkan tangannya. Dalam sekejap, pedang itu menghilang dari dunia ini. Pria itu tersentak ke depan, kehilangan keseimbangan karena senjatanya lenyap begitu saja. Tanpa membuang waktu, Ling Tian mendaratkan satu pukulan keras ke dadanya. Pria itu terlempar dan menghantam dinding, tidak sadarkan diri. 3 orang lainnya terkejut, tetapi mereka segera menyesuaikan serangan mereka. Salah satu dari mereka menghunus tombak dengan kecepatan luar biasa, sementara yang lain melontarkan hujan jarum beracun ke arah Ling Tian. Namun, Ling Tian hanya menatap tajam. Ia menghilangkan jarum-jarum itu sebelum mereka menyentuhnya. Tombak yang menusuk ke arahnya lenyap. Serangan mereka menjadi sia-sia. Pemimpin bertopeng mulai menyadari sesuatu. Ini bukan teknik biasa. Tatapannya semakin serius. Ini adalah kekuatan yang bahkan melampaui batas dunia kita. Ling Tian tahu ia harus mengakhiri ini sebelum lebih banyak musuh datang. Ia melesat maju, menembus pertahanan terakhir mereka. Dengan serangkaian gerakan cepat, ia menjatuhkan 2 pria lainnya hanya dengan beberapa pukulan. Kini, hanya pemimpin bertopeng yang tersisa.
Pria itu menatapnya, lalu tiba-tiba tersenyum. Menarik? Ia mundur beberapa langkah, lalu sebuah simbol hitam berpendar di tangan kanannya. Ling Tian merasakan hawa yang familiar dari simbol itu, mirip dengan simbol yang ada di punggung tangannya. Sepertinya kau bukan satu-satunya yang memiliki kekuatan istimewa ini, kata pria itu sebelum tubuhnya mulai membaur dengan bayangan dan menghilang. Ling Tian tidak mengejarnya. Sebaliknya, ia menatap tangannya sendiri. Jika pria itu juga memiliki kekuatan seperti dirinya, apa sebenarnya rahasia dari simbol ini? Dan lebih penting lagi, satu hal yang pasti, perjalanan baru saja menjadi jauh lebih rumit. Bab 10. Jejak menuju Gunung Tians. Setelah pertempuran singkat di depan Paviliun Seribu Informasi, Ling Tian tidak punya alasan lagi untuk tinggal di kota Qingyuan. Jika satu kelompok sudah mengetahui kekuatannya, maka tidak butuh waktu lama sebelum yang lain ikut mengejarnya. Dengan gulungan peta di tangannya, ia berjalan menyusuri jalan-jalan kota yang mulai lengang. Malam semakin larut, dan cahaya lentera bergetar tertiup angin dingin. Meng Yi menunggunya di depan penginapan. Begitu melihat Ling Tian, ia menghela napas lega. Aku sudah menebak kau akan membuat masalah, katanya. Ling Tian tidak menanggapi. Ia hanya menyerahkan peta itu kepada Meng Yi. Kau tahu jalan tercepat ke Gunung Tian? Meng Yi mengerutkan kening. Gunung Tiansu? Itu bukan tempat yang bisa kau kunjungi begitu saja. Banyak sekte kuat memiliki wilayah di sekitarnya. Itu tempat yang penuh rahasia. Ling Tian menatapnya tajam. Aku harus pergi ke sana. Meng Yi menatapnya sejenak, lalu akhirnya menghela napas. Baiklah, jika kau benar-benar ingin pergi, ada dua cara. Ia menunjuk dua jalur di peta. Jalur pertama, kau bisa mengambil jalan utama melewati Klan Heiyun. Itu jalur yang lebih aman, tetapi kau harus membayar upeti atau mendapatkan izin masuk. Klan Heiyun tidak akan membiarkan sembarang orang melewati wilayah mereka. Ling Tian mengerutkan alis. Pilihan kedua, Meng Yi mengetuk bagian lain dari peta. Jalur ini melewati hutan jiwa terkutuk, tempat di mana banyak makhluk mistik tinggal. Ini jalur yang lebih cepat, tetapi juga jauh lebih berbahaya. Ling Tian berpikir sejenak. Ia tahu tidak punya waktu untuk mengurus izin atau membayar upeti. Aku akan mengambil jalur hutan. Meng Yi terkekeh. Tentu saja, kau memang suka mencari masalah. Ling Tian tidak menjawab. Ia hanya mengikat pedangnya ke punggungnya dan bersiap berangkat. Namun, sebelum ia melangkah pergi, Meng Yi tiba-tiba menepuk bahunya. Ingat satu hal anak muda. Ling Tian menoleh. Gunung Tiansu bukan hanya sekadar tempat biasa. Jika ada seseorang di sana yang bisa membantumu, maka kemungkinan besar dia juga bisa menjadi musuhmu. Perjalanan ke hutan jiwa terkutuk. Keesokan paginya, Ling Tian berdiri di depan pintu masuk hutan yang gelap dan penuh pepohonan raksasa menjulang tinggi, akar-akar mereka berliku seperti ular raksasa. Suara binatang aneh terdengar dari kejauhan, menciptakan suasana yang tidak bersahabat. Namun, Ling Tian tidak gentar. Ia melangkah masuk dengan tenang. Tidak butuh waktu lama sebelum ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di dalam hutan ini terasa lebih berat, seolah-olah ada kekuatan yang menekan tubuhnya. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, sepasang mata merah menyala muncul. Serigala bayangan hitam. Makhluk buas dengan tubuh sebesar kuda dan taring yang mampu merobek baja, melompat keluar dari balik semak-semak, menerjang Ling Tian dengan kecepatan luar biasa. Namun, Ling Tian tetap tenang. Ia mengulurkan tangannya. Dalam sekejap, makhluk itu menghilang dari dunia ini. Hutan kembali sunyi. Ling Tian menatap tangannya, menyadari bahwa kekuatannya semakin mudah digunakan. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, suara tawa pelan terdengar dari balik pepohonan. Menarik, sangat menarik. Ling Tian menoleh dengan cepat. Dari bayangan hutan, seorang pria berambut perak dengan jubah panjang muncul. Matanya penuh rasa ingin tahu. Kau siapa? Ling Tian bertanya dengan waspada. Pria itu tersenyum tipis. Aku hanyalah seseorang yang sudah lama menunggu seseorang sepertimu. Ling Tian bisa merasakan hawa kekuatan luar biasa dari pria itu. Siapa sebenarnya orang ini? Dan bagaimana ia bisa tahu tentang dirinya?